Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mr. Waras Hana Official. Sebelumnya yuk subscribe. Belum lama ini Ustadz Abdul Somad, UAS, menyampaikan sebuah pandangannya tentang pentingnya unsur keindahan dalam proses penerimaan hidayah. Dalam sebuah kesempatan UAS berbincang hangat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama pada sebuah podcast yang telah tayang Agustus tahun 2022. UAS mengungkapkan bahwa dirinya termasuk pengagum Rhoma Irama, bahkan saking senangnya, waktu kecil dia sering menangis sama teman-temannya ketika nonton film yang dibintangi Raja Dangdut tersebut. Sebegitu ngefansnya sang ustadz dengan Rhoma, dia sampai sekarang tetap mengidolakan. Waktu kecil pun ia sempat bertanya lagu kesukaannya pada mendiang ibunya. Setiap anak kecil itu kan punya lagu. Anak ini lagunya ini, anak ini lagunya ini. Jadi saya penasaran. Anak saya nyanyi, ujarnya dikutip Hoax. Ide dari YouTube Rhoma Irama Official pada tanggal 17 Desember tahun 2022. Saya tanya almarhumah emas saya. Mak, aku waktu kecil lagunya apa, ucapnya. Kau dulu waktu kecil kalau nyanyi itu sampai keluar urat leher, katanya menirukan gaya bicara mendiang ibu. Ikutu pasa, apa artinya? Sungguh terpaksa, imbuhnya. Iya, saya kecil sudah ngefans sama Bang Haji, sambungnya. Mendengar pengakuan tersebut, ayah Ridho Rhoma jadi curhat tentang kegelisahan dirinya. Yang mana pernah mendapat ancaman kalau masih saja menyanyi. Karena menurut pihak-pihak yang melarangnya, musik, nyanyi itu haram, hingga Raja Dangdut tersebut berhenti menyanyi. Saya mau gali ilmunya nih Ustadz. Saya kan penyanyi. Tiba-tiba ada yang mengatakan nyanyi itu haram. Makanya saya berhenti nyanyi, ungkap Raja Dangdut. Barangkali Ustadz mau cerita musik haram seperti apa, ucapnya. Ustadz kondang tanah air bergelar profesor ini memiliki pandangan tentang konsep musik untuk mengarahkan pada kebaikan. Pendapat sang Ustadz berdasarkan pada fikih musik, Syekh, Imam juara Musabaqah Tilawatil Quran di Riau. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang, kata sang ustadz. Ia menambahkan bahwa salah satu syekh terkenal pernah berkata padanya bahwa, mata begitu nikmatnya melihat bintang. Maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah satu imam juara Musabaqah Tilawatil Quran di Riau, tuturnya. Saya tanya, Ustadz itu imam Masjidil Haram, kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Al-Fatihah, imbuhnya. Ada, kata dia, ucapnya. Setelah menyatakan hal tersebut, Ustadz yang sering dijuluki mirip Zainuddin MZ ini pun memperagakan sedikit penggalan Al-Fatihah lalu melantunkan dengan dilagukan. Dan benar saja begitu indah dan nikmat didengar oleh telinga. Lalu ia kembali melantunkan sedikit penggalan tanpa dilagukan. Hasilnya sungguh sangat berbeda didengar, bahkan terdengar seperti marah kalau tidak dilagukan. Bukan ngaji tapi itu ngamuk. Itu bukan keindahan namanya. Justru hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu, tutur Abdul Somad. Makanya kalau perdebatan panjang, saya selalu cut dengan fikih musik, ujarnya. Kesimpulannya itu lagu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik mengajak kepada dakwah ya baik. Tapi kalau maknanya jelek mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Sambungnya, jadi lagu itu sering sekali diciptakan orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan, tukas Abdul Somad, misalkan lagu Bengawan Solo. Mungkin saat itu di Solo Gesang sedang melihat, lalu muncullah lagu-lagu maksiat Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, pungkasnya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan